الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Lalu dia protes. Ya Allah, untuk apa aku mesti sujud kepada Adam ya Allah? Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Bukankah engkau ciptakan aku daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Mana yang lebih mulia asal kejadian aku api dibandingkan asal kejadian Adam daripada tanah? Ketika dia memandang Adam itu dari sisi zahir, penciptaan dan kejadiannya berasal daripada tanah, dan dia memandang dirinya asal kejadiannya daripada api, maka iblis di situ tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Sedangkan malaikat sujud dia kepada Adam atas perintah Allah, karena malaikat mampu memandang sisi batin, malaikat mampu memandang sisi yang tersirat di balik sisi yang zahir daripada diri Adam. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Mestinya Bapak Ibu, Tuhannya iblis siapa? Tuhannya malaikat? Tuhannya Adam? Kalaulah Tuhannya iblis, malaikat dan Adam itu adalah Allah, mestinya pertanyaan Allah, wahai iblis, wahai malaikat, wahai Adam, sujud dan patuhlah kamu kepada aku. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan itu? Iblis, malaikat, Adam, kamu mesti sujud kepada aku karena aku Tuhanmu. Namun apa kata Allah? Wahai malaikat, wahai iblis, tak perlu kamu sujud kepada aku, tapi sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam sudah sama kamu sujud kepada aku. Lalu siapa Adam itu yang sebenarnya? Adam itu kata Allah, wa khalaqa Adam kasuratihi. Aku jadikan Adam itu sesuai dengan bentuk gambaran rupa diriku. Khalaqal insan ala suratir rahman. Insan itu aku jadikan sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku, kata Allah. Hakikat yang sebenarnya, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Kalaulah yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, maka tak perlu sujud kepada aku. Sujudlah kamu kepada Adam. Sudah sama kamu sujud kepada aku. Karena Adam itu tiada lain nyatanya akan sempurnanya wujud diri aku. Tapi iblis tidak mampu memandang akan rahasia Allah yang sudah wujud dan nyata pada Adam itu. Iblis hanya mampu memandang sisi luar daripada Adam, bahwa dia hanya tercipta daripada tanah itu. Namun malaikat mampu memandangnya. Jadi orang yang selalu menggunakan mata zahirnya, tidak mampu dia menggunakan mata batinnya untuk memandang yang tersirat di balik yang tersurat, maka itu pandangan iblis namanya, pandangan yang menipu. Perlu kita mempertajam pandangan hati kita sehingga kita paham dan mengerti makna yang tersirat di balik makna yang tersurat itu. Makanya Bapak Ibu wajib pandai membaca yang tersurat, wajib pula pandai mengkaji yang tersirat. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya yang wujud dengan sendirinya. Akulah sebenarnya yang menjadi akan rahasia alam, dan akulah sebenarnya yang sempurna menjadi akan rahasia dirimu, kata Allah. Karena aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin, hanya aku semata-mata, selain aku tidak pernah ada. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu itu aku, kata Allah.
kullu syai'in halikun, tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada, illa wajahu, yang ada itu aku. Akulah yang wujud dan nyata pada sekalian alam, dan sekalian alam itulah nyatanya akan dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kenapa tidak kamu pikirkan akan wujud kesempurnaan aku pada dirimu, kata Allah. Ini tasawuf. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, akidah atau iman. Ini yang disebut namanya hakikat. Apa ilmu hakikat itu yang bicara tentang iman dan akidah? Inilah yang disebut namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ranahnya itu adalah ruh. Maka wajib kita memurnikan ibadah dan ketaatan kita itu hanya Allah semata-mata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tauhid itu maknanya mengesahkan Allah, memurnikan Allah. Apa makna mengesahkan dan memurnikan Allah? Makna mengesahkan dan memurnikan Allah itu jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada, karena yang ada punya aku. Kalau kamu sandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada, padahal yang ada itu aku, disitulah letaknya syirik itu. Jadi syirik itu Bapak Ibu, makna hakikatnya, jangan sampai ada diri yang lain selain dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain dirinya, Allah wujud, kita juga merasa wujud. Allah hayat, kita juga merasa hidup. Allah sama basar, kita juga merasa melihat dan mendengar. Allah kalam ilmu, kita merasa pula diri kita ini berkata dan mengetahui. Allah kudat dan iradat, kita merasa pula diri kita ini kuasa dan berkehendak. Disitulah ada diri yang lain selain pada diri. Itu yang syirik. Syirik itulah yang dikatakan namanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu adalah najis. Di mana letak najisnya? Ketika dia tidak mampu mengenal akan Allah yang wujud dan nyata pada segala yang ada, sempurna pada dirinya. Pada saat dia tidak mengenal akan Allah, hanya dia satu-satunya, di situ letaknya syirik itu. Maka ilmu tauhid itu berbicara tentang ruh itu yang sebenarnya. Karena yang berbuat syirik itu pada diri kita adalah ruh. Kalau ruh ini sudah berbuat syirik, maka barulah nyata ruh itu berbuat syirik tercermin pada hati ini. Ketika hati ini sudah tercermin perbuatan syirik, maka zahirlah perbuatan syirik itu pada bentuk perbuatannya, fiilnya itulah dia. Disitulah dia merasa yang wujud, melihat dan mendengar itu. Maka ilmu ini Bapak Ibu wajib kita tuntut, wajib kita pelajari. Kalau kita sudah tuntut ilmu ini, sudah kita pelajari ilmu dengan baik, maka kesempurnaan ilmu syariat fikih, kesempurnaan ilmu tarekat tasawuf, dan kesempurnaan ilmu hakikat tauhid, sempurnalah dia pada ilmu ma'rifat hikmah. Pada ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu yang katakan namanya hikmah. Maka orang yang sudah memahami akan ilmu ma'rifat hikmah, barulah terbuka namanya sir. Sir apa artinya Bapak Ibu? Rahasia.
terbukalah rahasia ruh, terbukalah rahasia hati, terbukalah rahasia tubuh. Apa maknanya terbuka rahasia ruh, hati, dan tubuh? Rupanya tubuh inilah sebenarnya tempat memandang nyatanya af'al Allah. Tubuh kita ini tempat memandang nyatanya af'al Allah. Ini yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kul kullu min indillah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa maknanya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Maka mentauhidkan Allah. Hanya Dia satu-satunya maksudnya. Tidak ada sebesar zarah perbuatan makhluk, perbuatan hamba di muka bumi ini, melainkan semata-mata hanya perbuatan Allah semata. Kalau masih ada terlihat perbuatan makhluk dan hamba yang berbuat di muka bumi ini, itu yang dikatakan namanya syirik itu. Masih ada terpandang dan terlihat perbuatan yang lain selain daripada diri Allah. Padahal Allah cuma satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Ini. Yang kedua, terbukanya rahasia hati. Rupanya hati itulah tempat memandang nyatanya asmanya Allah. Hati itu tempat memandang nyatanya asma Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin. Kalaulah hati Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin, siapa yang mampu memandang dan menilik dengan hatinya, maka yang terpandang adalah Allah semata-mata. Bagaimana cara hati memandang dan menilik? Hanya Allah yang wujud semata-mata. Caranya Bapak Ibu, hati yang telah bersih seperti cermin, itu maknanya hapuskan atau lenyapkan alam dan diri dalam pandangan hati. Maka ketika itu nyata dan wujudlah Allah yang ada semata-mata pada alam dan sempurna pada diri. Itulah yang dikatakan Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu dalam pandangan hati. Kalau hati ini telah mampu menghapus segala yang wujud, hati ini telah mampus segala yang ada. Hati ini telah mampu menghapus sekalian alam. Ketika itulah hatinya Bapak Ibu mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu, yang wujud dan nyata pada sekalian alam, dan wujud dan nyata sempurna pada diri itu. Itulah maknanya Allah katakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang hanya aku. Kenapa yang terpandang aku? Karena akulah bikulli syai'in muhit. Aku sudah meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan diriku.
Kalaulah segala sesuatu itu nyatanya diriku, maka segala sesuatu itu aku tuh yang sebenar-benarnya. Karena akulah yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin. Tidak ada diri yang lain selain daripada diriku. Hanya aku satu-satunya. Situlah letaknya ahad itu makna yang sebenarnya itu. Ahad nih. Esa. Tunggal. Jadi makna esa dan makna tunggal ini hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang lain selain pada dirinya. Kalau ada yang terpandang yang lain selain dirinya, maka tanggapi dengan hati bahwa segala sesuatu yang lain selain dirinya itu juga nyatanya akan dirinya. Apa yang terbetik, apa yang terpikir, apa yang terlintas, apa yang terimajinasi, tanggapi dengan hati bahwa segala yang terpikir, terbetik, terhayal dan terimajinasi itu juga nyatanya akan diriku. Namun kesempurnaan memandang nyatanya diriku yang terimajinasi, yang terpikir, yang terbetik sempurna pada insan. Insan itulah kesempurnaan nyatanya aku. Oleh karena itu, semua yang terpikir, semua yang terbetik dan terlintas, kembalikan dia kepada diri. Maka itulah yang maknanya dikatakan fokus itu. Fokus maknanya hanya Allah satu-satunya yang terpandang dan tertilik dalam pandangan hati, pikiran, dan imajinasi. Oleh karena itu, diamkan akal, diamkan hati, diamkan perasaan. Kalau sudah diam dan hening akal, pikir, hati, dan perasaan, pada saat bergerak, itulah aku. Pada saat berpikir, itu aku. Pada saat memandang, itu aku. Itulah maknanya qiyamuhu binafsi, itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain di situ. Yang ketiga, ruh inilah tempat memandang nyatanya akan sifat Allah. Ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Maknanya, kalaulah ruh itu tempat memandang sifat Allah yang mana maksudnya? Sifat Allah yang dimaksudkan itu, bahwa ruh itu tempat memandang sifat aku, maksudnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama adalah sama. Yang kedua adalah basar. Yang ketiga adalah kalam. Yang keempat adalah ilmu. Yang kelima adalah kudrat. Yang keenam adalah iradat. Yang ketujuh adalah hayat. Rupanya Bapak Ibu, ruh itu dia bisa hidup itu karena hayatnya aku tuh. Ruh itu dia bisa mendengar karena samanya aku. Ruh itu bisa melihat karena basornya aku. Ruh itu bisa berkata karena kalamnya aku. Ruh itu bisa mengetahui karena ilmunya aku. Ruh itu bisa berkuasa dan berkehendak karena kudrat dan iradatnya aku. Disitulah dikatakan, kalaulah ruh itu sifatku, wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku itu. Maka orang yang telah mampu memandang akan hakikat sejati dirinya, itu tiada lain adalah ruh. Ruh itu tidak lain adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah aku. Itu yang zat itu Bapak Ibu.
Kalau kita sudah paham bahwa diri kita itu tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, disebutlah namanya wujudullah. Itu dia baru disebut namanya wujudullah nih. Wujudnya Allah. Kalaulah diri kita ini disebut wujudnya Allah, nyatanya Allah, tiada lain Allah, maka diperhaluslah bahasanya. Diri kita ini yang disebut namanya rahasia Allah. Kenapa diri Bapak Ibu dikatakan sirullah, rahasia Allah? Karena diri Bapak Ibu itu tempat nyatanya akan zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa diri kita itu adalah tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah yang disebut wujudullah, maka sempurnalah pengenalan diri Bapak Ibu itu kepada Allah. Memang benarlah sebenar-benarnya qul huwallahu ahad itu. Benarlah dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya. Ketika Bapak Ibu itu sholat, karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Bapak Ibu mendirikan sholat, itu bahasa syariatnya, bahasa ustadz. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Kan Allah cuma yang ada nih. Nah, kalau Allah cuma yang ada nih, muncul pertanyaannya, siapa yang menyembah? Dua, siapa yang disembah? Cara menjawabnya secara kias, cara menjawabnya secara perumpamaan, cara menjawabnya dengan bahasa metafor. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Makna hakikat yang menyembah itu adalah yang disembah itulah sebenarnya menyembah. Makna hakikat yang sebenar-benarnya kalau kita utarakan dengan bahasa syariat, Allah lah yang menyembah dan memuji akan dirinya sendiri. Wa ani'buduni haza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Kenapa? Karena tidak ada diri yang lain di situ. Kalau tidak ada diri yang lain di situ, hanya dirinya semata-mata, maka disitulah penjelasannya Allah katakan, Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri, yang ruku, tidak sujud dan duduk di waktu sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang berdiri, ruku, tidak sujud dan duduk. Akulah yang sholat itu. Kalau dia cuma yang sujud, dia cuma yang berdiri, ruku, tidak. Lalu siapa Muhammad itu? Muhammad itu zahirnya aku batinmu. Maknanya, zahirnya aku, nyatanya aku. Pandang dan lihatlah kepada Muhammad itu. Akan tetapi batinnya Muhammad nyata pula pada aku. Sebenarnya aku yang bernama Allah. Wujud diriku yang bernama Muhammad. Muhammad itulah rupa diriku. Muhammad itulah diriku itu. Yang sudah berbentuk insan. Maka insan itulah nama rahasia diriku. Yang orang mencari selama ini Bapak Ibu.
Padahal nama rahasia diri Tuhan yang dicari selamanya nyata pada dirinya. Namun karena dia buta, tak mampu dia mengenal dan memahami siapa insan itu yang sebenar-benarnya. Di situlah dikatakan al-insanu sirri. Insan itu adalah nama rahasia aku. Wa nasiru. Aku insan itu yang sebenarnya. Nah, ini memahaminya. Jadi kalau disempurnakan bahasanya dengan bahasa hakikat dan ma'rifat, nah, lihat siapa yang menyembah. Nah, yang menyembah itu adalah sifat. Siapa sifat itu namanya? Itulah Muhammad. Siapa yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Siapa nama zat itu? Adalah Allah. Siapa Allah? Siapa Muhammad? Allah itu nama diriku. Ya. Muhammad itu nama wujud diriku. Maksudnya, kalaulah Allah itu nama diriku dan Muhammad itu nama wujud diriku, akulah yang sebenar-benarnya itu. Muhammad itu nyatanya aku itu. Disitulah dikatakan bahwa tidak bercerai Allah dan Muhammad. Tidak berpisah Muhammad dengan Allah. Tidak bercerai zat dengan sifat, tidak berpisah sifat dengan zat. Pemahamannya, lihat. Karena dia satu-satunya, nggak ada diri yang lain, maka antara zat dengan sifat. Antara zat dengan sifat mana yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah zat. Kalaulah zat yang sebenar ada, lalu sifat ini apa bagi zat? Sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu tempat memandang kenyataan zat, maka patrikalah ke dalam hati Bapak Ibu, sesungguhnya sifat itulah yang sebenar-benarnya zat itu. Ya, sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Nah, sekarang kita alihkan dia kepada namanya. Zat itu bernama Allah, sifat itu bernama Muhammad. Antara Allah dan Muhammad mana yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itu kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka patrikalah ke dalam hati, Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah itu. Itulah kesimpulannya. Ustaz katakan tadi, Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud diriku. Aku juga yang menanggungnya tuh. Aku yang menanggung zatku sendiri. Aku yang menanggung sifatku sendiri. Aku yang menanggung asmaku sendiri. Aku yang menanggung af'al aku sendiri. Makna menanggung. Akulah yang wujud semata-mata. Tidak ada lagi wujud yang lain selain pada diri aku itu. Kalau ada diri yang lain selain daripada diri aku, maka pahamilah, sadarilah bahwa yang wujud selain aku itu juga adalah bentuk lain daripada aku. Pandanglah bentuk lain daripada aku, itulah tajali-tajalinya aku. Kenyataan-kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Bahasa kiasnya, kita ini ta'obahnya setetes dari sebuah lautan. Apa maknanya kita ini setetes dari sebuah lautan? Maknanya yang setetes dari sebuah lautan
itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bahagian tajalih nyatanya diri Allah itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.